Annyeonghaseyo yorobun, jumpa lagi di channel saya Abidin. Video kali ini kita akan membahas kasus yang lagi viral nih ya. Nah, ini seorang PMI, dia melanggar undang-undang pasal 14 ya, yang isinya itu kurang lebih seperti ini. Siapapun yang menggunakan kamera untuk mengambil gambar tubuh seseorang yang dapat menimbulkan hasrat seksual atau rasa malu yang bertentangan dengan keinginan orang yang divideokan, itu bisa mendapatkan denda sampai 50 juta won. Bayangin itu ya, denda 50 juta won. Berapa tahun itu kerja di Korea ya. Juga bisa dipenjara sampai 7 tahun teman-teman. Nah, itu nggak bisa kerja itu ya kalau dipenjara sampai 7 tahun. Kronologinya itu seperti ini teman-teman. PMI ini, teman kita ini, dia ngintip ya, mengambil video seorang wanita pada saat mandi. Dia di video dari jendela. PMI ini, teman kita ini, kepergok teman-teman ya, kepergok sama wanitanya ini kan melihat. Nah, dia jerit ya, spontan dia jerit, kemudian dia menelpon polisi dan akhirnya PMI ini ditangkap. Videonya ini yang mengambil gambar ini tergolong video durasi pendek dan tidak untuk diperjualbelikan gitu. Jadi ya bisa diselesaikan secara baik-baik. Oke, langsung saja kita lihat videonya ya. Jangan diulangi lagi ya, jangan ditiru. Jadi teman kita ini melanggar Undang-Undang Pelecehan Seksual nomor 14. Siapapun yang menggunakan kamera atau alat mekanis lain yang fungsinya serupa untuk mengambil gambar tubuh seseorang yang dapat menimbulkan hasrat seksual atau rasa malu yang bertentangan dengan keinginan orang yang difilmkan akan dikenakan hukuman penjara 7 tahun dan denda sampai 50 juta ya. Jadi kalian untuk hati-hati dalam menggunakan kamera kalian. Jadi teman kita ini mengambil gambar video orang lain dari jendela, dan kebetulan cewek ya, dan ceweknya itu lagi habis mandi kayak gitu. Jadi nggak lagi pakai handuk kayak gitu ya, jadi masih kelihatan sebagian tubuhnya kayak gitu. Dan tahu, jadi teriak terus lapor polisi gitu. Jadi teman kita terciduk gitu ya. Untungnya setelah kita cek, setelah kita bantu itu, filmnya termasuk pendek ya. Filmnya pengambilan gambar gitu cuman beberapa detik, dan juga tidak dijual belikan kan, jadi cuman kayak iseng-iseng kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan untuk teman-teman yang lain hati-hati dalam menggunakan kamera, karena hukumannya lumayan berat ya ini ya, seperti ini gitu. Dan untungnya teman kita ini bisa diselesaikan dengan baik, dan mudah-mudahan nggak diulangi lagi gitu ya. Oke, pelajaran buat yang lainnya ya. Wassalam. Nah, itu dia ya teman-teman videonya. Saya juga nggak habis pikir gitu loh ya, sebirahi-birahinya kalian ya, nggak sampai segitunya ngintip wanita yang lagi mandi. Memang harus berhati-hati di Korea Selatan ini dalam mengambil video atau gambar ya. Jangan asal memvideo di tempat umum ya. Kalau misalkan orang yang di video itu nggak terima, itu bisa-bisa dilaporkan ke polisi seperti itu. Nah, misalkan nih teman-teman waktu musim panas datang ke pantai ya, main lihat ke pantai. Nah, di situ kan banyak ada wanita-wanita yang pakai bikini kayak gitu. Jangan sembarangan mengambil video teman-teman. Saya peringatkan buat teman-teman, jangan sampai sembarangan mengambil video ya ketika di tempat-tempat seperti itu. Kalau misalkan orang lain itu nggak terima, bisa dilaporkan di polisi. Dan kita tahu sendiri ya, hukuman di Korea Selatan ini cukup berat. Yang tadi aja bisa terkena denda 50 juta won dan bisa dipenjara sampai 7 tahun. Ada ini ya cerita, teman saya, dia naik motor nggak pakai helm, nggak punya SIM. Dia ditilang sama polisi sini dan dendanya itu 1 juta won. Nggak punya SIM,
nggak pakai helm, motornya bodong lagi, dendanya 1 juta won. Kalau dirupiahkan itu bisa 11 juta lebih ya. Nggak main-main memang, hukum di Korea Selatan ini cukup ketat. Buat teman-teman semuanya ya, yang masih di Indonesia yang mau proses ke Korea Selatan ataupun yang sudah bekerja di Korea Selatan ini, harap berhati-hati menggunakan ponsel kalian ya, menggunakan kamera ponsel kalian. Jangan sembarangan mengambil video ataupun gambar. Dan video ini saya ambil dari akun TikTok seorang shelter. Dia membantu para PMI yang mungkin kesulitan di sini ya, atau yang mengalami masalah ya seperti itu. Wegukin Jiwon Sento. Dan saya nggak tahu ya teman-teman, apakah ini video asli atau bukan. Karena di video ini ada jempolnya yang diperban ya. Apa mungkin dipatahin sama polisinya ya. Saya juga nggak tahu ini. Atau mungkin ini video orang lain ya, yang bukan pelakunya, cuma dubbing gitu ya, pakai videonya orang lain, nggak diliatin mukanya. Kemungkinan ya ini video asli ya, orangnya ya ini, atau mungkin orang lain yang lagi konsultasi tentang masalah kecelakaan kerja ya. Karena di video ini itu jempolnya lagi diperban. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video saya pada hari ini. Tetap berhati-hati ya menggunakan kamera ponsel kalian. Jangan sembarangan mengambil gambar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Bye, annyeong.